kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Kaulah Raja alam semesta ini Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, saat ini kami pun ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau Allah yang berfirman kepada setiap kami, buat kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dapat menerimanya, dan lebih daripada itu dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada kuasa-kuasa lain yang mencoba untuk mengganggu kami dalam kami menikmati kebenaran firman-Mu, kami bersah hati menolaknya di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami semua diberkati tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan, walaupun hanya sedikit yang hadir pagi hari ini, sebagian ada acara di Puncak, sebagian nggak tahu mungkin ada acara di Bandung atau di mana, nggak ngerti, liburan, karena besok tanggal merah dan Selasa juga cuti bersama, tapi nggak apa-apa, kita bersyukur kita dapat hadir di tempat ini untuk kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, dan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah jangan tidak percaya lagi ya. Tema kita hari ini adalah jangan tidak percaya lagi, dari Yohanes pasal yang ke-20, kalau di situ ditulis ayat yang ke-27, kita baca dulu dari ayat yang ke-24 ya. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29, tetapi di konsentrasinya ayat yang ke-27 ya. Konsentrasi kita di ayat yang ke-27, tapi kita baca dari ayat 24 sampai dengan 29, supaya lengkap ceritanya seperti apa sesungguhnya ceritanya ya. Kita baca secara berganti-gantian, saya akan mulai di ayat yang genap, ayat 24, nanti Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-25, terus kita berganti-gantian sampai di ayat yang ke-29. Saya akan mulai di ayat yang ke-24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak melihat Tuhan Yesus dengan mata telanjang kita, tetapi kita percaya, maka kita disebut orang-orang yang berbahagia ya. Nah, di ayat yang 27 dikatakan, kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi." Mengapa Tuhan Yesus berkata demikian kepada Thomas? Mengapa Tuhan Yesus berkata jangan engkau tidak percaya lagi? Memang jawabannya simpel ya, karena memang Thomas waktu itu tidak percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Karena peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini, bisa tolong ke bawain operator? Bisa dibantu operator? Gak bisa tekan ke bawah. Oke, kita lanjut saja.
Mengapa Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, jangan engkau tidak percaya lagi. Dalam peristiwa sebelumnya ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur, pada waktu itu para murid Maria Magdalena khususnya datang untuk melihat kubur itu. Dan Maria menjumpai kubur itu sudah kosong dan memberitahukan kepada para murid di pasal yang ke-20 ayat 1. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu di ayat ketiga dikatakan, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama, tetapi murid yang lain itu lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi tidak masuk ke dalam kubur itu. Berbeda dengan Petrus. Dikatakan di ayat yang ke-6, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan tergeletak di tanah, masuk melihat sendiri. Thomas tidak menyaksikan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-24, pada waktu mereka sedang bersekutu, Thomas tidak hadir pada waktu itu. Thomas tidak bersama-sama dengan mereka. Thomas rupanya sedang galau karena Yesus sudah mati. Jadi karena Thomas tidak percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus, dan bahkan ketika murid-murid bercerita kepada Thomas, Thomas berkata dengan sangat yakin, sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku melihat buktinya. Memang pada zaman sekarang semua dituntut bukti. Semua dituntut bukti, apapun itu harus ada buktinya. Kalau kita misalnya mengadakan kegiatan seperti di sekolah, buktinya mana? Mana foto-fotonya, mana dokumentasinya, dan segala macam. Segala sesuatu perlu bukti. Dan ini Thomas, rupanya dia juga meminta bukti kalau sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tangannya, aku sekali-kali tidak percaya. Thomas ini menggunakan logika. Thomas adalah orang yang logikanya sangat kuat. Kalau itu tidak masuk di logika dia, maka dia tidak percaya. Dan ini juga terlihat ketika di ayat yang ke-11. Di ayat 11, yaitu kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan. Ketika para murid dan Yesus mendengar bahwa Lazarus sudah mati, maka Yesus berkata, mari kita kembali lagi ke Yudea. Itu di ayat yang ke-7. Tetapi ayat 8 dikatakan di pasal yang ke-11, murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masihkah engkau mau kembali ke sana? Orang-orang Yahudi itu mau membunuh engkau, kata para murid. Tetapi Yesus berkata, kita akan pergi ke sana. Lalu di ayat yang ke-16, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Dia di situ ditulis huruf besar. Maksudnya mari kita pergi ke Galilea untuk mati bersama-sama dengan Yesus. Thomas berkata demikian karena sebelumnya orang Galilea ingin membunuh Yesus, orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Kok Yesus ingin kembali lagi ke Galilea? Ya udah kita ke sana aja, kita bunuh diri, kata Thomas. Mari kita bunuh diri sama-sama ke sana. Kita menyerahkan diri untuk dibunuh di sana. Bahasa kasarnya seperti itu. Karena dikatakan oleh Thomas, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Yesus. Jadi Thomas adalah orang yang mengandalkan logika. Dan dia tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Gak mungkin orang yang sudah mati hidup lagi. Kalau anak-anak sekarang bilangnya gak ngotak.
Anak-anak sekarang bilang begitu, nggak ngotak. Maksudnya nggak nyampe di otak kita. Makanya dibilangnya nggak ngotak gitu. Nggak nyampe di otak kita, nggak nyampe di logika kita. Jadi nggak mungkinlah orang yang sudah mati itu bangkit kembali. Dan memang logika itu tidak boleh lebih tinggi dari iman. Ketika logika lebih tinggi dari iman, maka yang terjadi adalah ketidakpercayaan karena tidak masuk di logika. Dan ini sering terjadi dengan umat Tuhan bahkan sampai dengan hari ini. Banyak yang lebih menggunakan logikanya daripada imannya. Misalnya, kalau saya bantu orang itu, saya pasti nanti akan nggak cukup. Pasti saya akan kekurangan. Secara logika kan begitu. Kalau saya kasih untuk Tuhan, maka bagi saya nggak cukup. Logika. Karena memang logika matematika begitu kan. 5 dikurang 2 tinggal 3. Itu logika matematika. Dan itu sampai kapanpun nggak berubah. Tetapi ternyata logika tidak boleh lebih tinggi daripada iman. Jadi apa yang dikatakan Tuhan, itu harus kita sungguh-sungguh percayai. Misalnya, kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Enggak masuk logika. Tapi inilah hukum kasih. Dan ternyata memang kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan maka akan menjadi kebaikan. Orang yang jahat bisa menjadi baik. Kan seperti itu. Kenyataannya memang seperti itu. Orang yang jahat kalau kita baik-baiki lama-lama bisa jadi baik. Gampangannya saja, nggak usah orang. Anjing yang galak kan gitu kan ya. Anjing yang galak kita lempar batu, ya kita makin dikejar. Iya, makin dikejarnya kita. Tapi kalau kita kasih makanan terus setiap hari, nurut dia ngikut kita kemana aja kita pergi, ngikut dia. Karena kita baik-baikin. Jadi logika tidak boleh lebih tinggi dari iman. Iman harus lebih tinggi daripada logika. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid dalam persekutuan, Thomas tidak ada. Jadi ketidaksetiaan beribadah membuat iman seseorang semakin melemah. Ada suatu kali gereja, jemaatnya banyak yang supir angkot. Ketika hari Minggu ditanya, kenapa enggak gereja? Waduh, kalau hari Minggu itu ramainya luar biasa. Jadi kalau saya ke gereja, bagaimana dapur saya bisa berasap? Kalau hari biasa sepi. Kalau hari Minggu saya ke gereja, istri dan anak-anak saya enggak makan. Secara logika. Tapi ada juga yang kesaksian. Dia seorang hamba Tuhan juga. Dia kesaksian bahwa dia itu pekerja toko. Dia jaga di toko dari Senin sampai Minggu awalnya. Hari Minggu itu ramainya luar biasa. Tapi kemudian dia berpikir, saya enggak ke gereja dari Senin sampai Minggu. Lalu bosnya ngasih izin hari Senin saja libur, karena hari Minggu rame. Tapi dia memberanikan diri begini, saya siap lembur, tapi jangan hari Minggu. Terserah kalau saya mau dikeluarkan nggak apa-apa. Akhirnya sama bosnya, ya udah coba dulu, kalau gitu kamu dikasih lembur. Dan ternyata hari Senin sampai Sabtu, tokonya itu ramainya luar biasa. Dan Minggu yang kerja ya bukan dia. Tapi tidak seramai hari Senin sampai dengan Sabtu, malah luar biasa. Ini enggak ngotak bahasanya. Enggak masuk logika. Tetapi inilah kenyataan. Yang saya maksudkan begini, kadang-kadang orang, enggak ibadah dulu lah. Karena masih ada orderan. Enggak ibadah dulu lah karena rame. Ketidaksetiaan membuat iman seseorang semakin melemah, seperti apa yang dialami oleh Thomas. Makin hari makin melemah.
Karena tidak ada makanan firman Tuhan. Kalau orang berkata di rumah kan bisa baca Alkitab, bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mungkin 1-2 orang. Tapi saya yakin banyak yang tidak bisa melakukan seperti itu. Karena kalau sudah di rumah, itu kesibukannya luar biasa. Misalnya orang berdoa saja, kenapa dia sampai ke bukit doa? Karena di rumah sering terganggu. Padahal sebetulnya kalau dia mau juga bisa sebetulnya, tapi ya sering terganggu pasti. Makanya orang bergereja dia bersekutu, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kalau ada persekutuan dia datang dalam persekutuan itu ada sharing, bisa tanya jawab, sehingga iman tidak semakin melemah. Thomas tidak percaya karena dia tidak setia dalam persekutuan. Boleh next, bantu berikutnya. Nah, Tuhan Yesus menghendaki semua orang percaya akan kebangkitannya. Walaupun sesungguhnya percaya dan tidak percaya itu adalah hak setiap orang. Kalau kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang, jangan paksa orang itu untuk percaya. Kita menceritakan kejadiannya, jangan paksa orang itu untuk percaya. Silakan percaya ataupun tidak percaya, itu adalah hak setiap orang. Dan biasanya orang percaya setelah dia melihat buktinya. Baru-baru ini dihebohkan kabar ojol yang membawa paket ternyata berisi mayat bayi yang ada di Sumatera Utara, di Medan. Orang-orang menuduh bahwa ini adalah modus pada waktu itu. Tapi sang ojol ini tunjukkan ini buktinya, bukti chatnya, bukti orderannya ada. Ada buktinya. Jadi, dan akhirnya memang ketangkep pelakunya. Yang saya maksudkan percaya atau tidak percaya itu adalah hak setiap orang dan setiap orang menuntut bukti. Tuhan Yesus menghargai semua orang, semua manusia dengan kehendak bebasnya. Terserah mau percaya atau tidak percaya. Tetapi Tuhan Yesus berharap semua orang percaya akan kebangkitannya. Walaupun terserah mau percaya mau enggak. Tapi Tuhan Yesus tetap berharap. Dia mengharapkan semua orang percaya akan kebangkitannya. Mengapa? Yang pertama, agar semua orang tahu bahwa Tuhan Yesus hidup dan sangat bisa diandalkan. Agar semua orang tahu bahwa Yesus itu sungguh hidup dan sangat bisa diandalkan. Percaya adalah hal yang sangat penting. Karena hampir semua orang, dan bukan hampir, semua orang di dunia ini punya yang namanya kepercayaan. Percaya kepada Tuhan, ada juga yang percaya Tuhannya adalah otaknya. Tapi yang pasti, apa yang dipercayainya itu yang dipegangnya. Orang yang percaya di pohon besar itu, kalau malam-malam ada hantunya, dia nggak berani lewat situ. Karena kepercayaannya. Ketika orang percaya bahwa agamanya ya adalah agama yang paling benar, maka dia akan terus memegang teguh agamanya itu. Ketika orang percaya agama yang dipegangnya itu adalah agama yang paling benar. Sampai pada ketika orang menceritakan bahwa ini loh, dan menyampaikan, memberikan bukti-bukti, memberikan argumentasi, mungkin bisa merubah orang itu. Merubah orang itu menjadi percaya dan beralih kepada kepercayaan lain. Demikian setiap orang Kristen yang sungguh percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, maka seumur hidup ia akan setia kepada Tuhan Yesus. Saya ulang lagi, setiap orang Kristen yang sungguh percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, maka seumur hidup ia akan setia kepada Tuhan Yesus. Kalau orang yang nggak setia
kepada Tuhan Yesus, maka dia tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu satunya keselamatan. Seperti siapa? Ruben Onsu misalnya kan gitu kan? Siapa lagi? Dan teman-temannya yang lain. Nggak sungguh-sungguh percaya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga kemudian mereka meninggalkan kekristenan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, maka seumur hidup kita akan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Nggak tahu dengan Pak Gilbert Lumoin doang kan gitu kan? Banyak orang meragukan dia. Walaupun dia selama ini adalah pengkhotbah yang favoritkan, diidolakan, diundang kemana-mana kalau khotbah itu luar biasa. Tetapi sayang sekali ketika dia hadir dalam podcast yang dia berkata semua agama itu sama saja. Bahkan ketika ditanya, kalau begitu Pak Gilbert kenapa enggak berpindah ke agama lain? Dan jawabannya miris sekali, karena masih enak makan daging babi. Dia tidak jawab bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tapi dia jawab dengan masih enak makan daging babi. Ya mudah-mudahan sih itu hanya enggak seperti itu sesungguhnya, semoga. Jadi orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat, maka dia setia sampai akhir. Jika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus berkuasa atas kematian, bahkan atas segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga, karena dia hidup dan mengalahkan maut, seharusnya kita selalu mengandalkannya. Karena dia tidak terbatas. Kematian dia lewati. Dia ada hari ini bersama dengan kita. Maka seharusnya kita mengandalkan dia. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, karena tidak percaya bahwa Tuhan dapat diandalkan, kan begitu. Karena masih meragukan Tuhan sehingga tidak mengandalkan Tuhan. Saya mau minta tolong sama Tuhan, kira-kira Tuhan bisa tolong saya enggak ya? Soalnya ini sesuatu yang enggak masuk akal. Misalnya seperti ada sakit penyakit yang memang katanya tidak bisa disembuhkan. Atau kelainan dan sebagainya yang katanya tidak bisa disembuhkan. Tetapi kadang-kadang orang berpikir, Tuhan bisa sembuhkan enggak ya? Tuhan bisa sembuhkan enggak ya? Tapi kalau orang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan berkuasa atas itu semuanya, maka dia akan mengandalkan Tuhan dan percaya Tuhan pasti akan tolong. Kematian saja dia bisa lewati. Dia berkuasa. Itu yang pertama. Mengapa Tuhan mengharapkan orang percaya akan kebangkitannya? Walaupun dia tidak memaksa orang untuk percaya, tapi dia mengharapkan orang percaya akan kebangkitannya. Supaya orang mengandalkan dia. Yang kedua, supaya semua orang tahu bahwa Yesus hidup dan melepaskan rasa ketakutan dan kecemasan. Kalau nggak percaya, ya berarti tetap tinggal di dalam ketakutan dan kecemasan. Ya, Tuhan yang kita andalkan sudah mati. Siapa yang kita andalkan? Tapi Tuhan menghendaki semua orang percaya agar tidak lagi dilanda oleh ketakutan dan kecemasan. Kecemasan dan ketakutan dapat menyerang siapa saja ketika ada ancaman. Ya, kalau ada ancaman orang mengalami ketakutan. Ibu nggak bayar listrik 2 bulan, saya cabut meteran. Takut kita. Apalagi bayar listriknya besar dan nggak ada uang. Kita nggak tahu mau cari kemana pinjaman. Takut. Atau ancaman-ancaman yang lain yang sering terjadi di sekitar kita. Tapi orang yang punya daging tidak takut dengan ancaman, punya yang bisa diandalkan.
Tapi bagaimana jika ancaman itu lebih besar daripada kekuatannya? Seperti bangsa Israel ketika mau menghadapi, ketika mereka sedang mengintai, disuruh mengintai, para pengintai ini melihat, waduh, musuh kita besar. Kalau musuh kita sedikit, kita bisa nih melawan. Kita bisa maju. Tapi musuh kita besar, orang-orang raksasa. Tinggi besar semua badannya. Enggak seperti kita yang perawakannya standar atau bahkan kecil mungkin. Karena Daud perawakannya kecil kan. Jadi mereka ketakutan. Kalau lawannya kecil, mereka berani. Tapi karena lawannya besar, sehingga mereka ketakutan. Walaupun pada akhirnya Yosua berkata tidak, kita akan maju dan kita akan menang. Karena merasa ada yang lebih kuat, bukan pasukannya yang kuat, tapi ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah mengapa Tuhan menghendaki agar kita percaya akan kebangkitannya supaya kita nggak takut, nggak khawatir, nggak cemas dengan segala persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Karena kita seringkali dilanda oleh ketakutan dan kecemasan di dunia ini. Dengan berbagai-bagai persoalan yang sulit kita mengalami ketakutan dan kecemasan. Tetapi dengan kita percaya bahwa Yesus kita, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup, maka ketakutan dan kecemasan itu bisa dilepaskan. Dan yang berikutnya, yang terakhir yang ketiga, mengapa Tuhan menghendaki orang percaya akan kebangkitannya? Ya, yaitu supaya semua orang tahu bahwa Yesus hidup dan janjinya telah digenapi dan semua janjinya juga pasti akan digenapi. Supaya orang tahu bahwa janjinya itu tidak terbatas. Tidak dapat dibatasi. Apa yang dijanjikan itu pasti digenapi. Berbeda dengan janji manusia. Saya sering katakan orang yang paling setia pun dalam menepati janjinya, ada kalanya dia tidak bisa menepati janjinya. Orang yang paling setia menepati janjinya sekalipun, ada saatnya dia tidak bisa menepati janjinya. Saya gambarkan misalnya, orang ini selalu setia menepati janjinya. Dia janji akan datang ke rumah dari luar negeri. Datang ke rumah. Ada banyak tantangan, dia bisa lewati. Bahkan dia sakit pun, sebetulnya saya sakit. Tapi karena saya janji mau datang, saya usahakan datang. Tiket penerbangan sudah habis. Tapi saya berani bayar yang paling mahal. Punya orang pun saya bayarin. Demi saya bisa menepati janjinya. Lalu pesawat delay, enggak masalah. Tapi ternyata dia benar-benar tidak dapat menepati janjinya. Walaupun dapat banyak halangan rintangan dia sudah lewati. Walaupun tiket pesawat enggak ada, dia beli dari orang dengan harga 2-3 kali lipat. Walaupun pesawat delay, dia tidak bisa menepati janjinya. Karena ternyata pesawat yang ditumpangi itu jatuh ke laut. Kan gitu kan? Ketika pesawat yang ditumpanginya jatuh ke laut, dia tidak dapat menepati janjinya. Walaupun dia sudah berjuang berusaha sedemikian rupa untuk dapat menepati janjinya. Karena dia adalah manusia yang terbatas. Berbeda dengan Tuhan. Bahkan sampai pada kematiannya pun dia masih bisa menepati janjinya. Karena dia pun berkata tentang kematiannya. Aku akan disalibkan, akan mati, tetapi hanya 3 hari saja. Setelah itu aku bangkit dari antara orang mati. Sebagai kesimpulan, jangan tidak percaya lagi bahwa Yesus sungguh telah hidup. Sudah banyak bukti dan cukup membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Kesimpulannya, sudah banyak bukti dan cukup bukti bahwa Yesus adalah Allah yang hidup.
Sehingga jangan menuntut bukti apa-apa lagi dari Tuhan sebagai syarat untuk kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus telah bangkit. Jangan kita kemudian seperti Thomas. Tuhan, sebelum aku melihat Engkau dalam mimpiku, aku tidak percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Enggak usah juga seperti itu. Tuhan, sebelum aku mencucukkan jariku ke tangan bekas paku itu, aku tidak akan percaya. Tuhan sudah menampakkan diri kepada para murid dan tercatat dalam Alkitab, ada dalam sejarah, itu sudah cukup bukti dan kita tidak perlu menuntut bukti lagi. Dan yang terakhir, jangan takut dan jangan cemas lagi tentang apapun juga. Karena Yesus telah bangkit dan pasti dapat menolong kita. Karena itu jangan tidak percaya lagi. Percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami pada siang hari ini. Pada pagi hari ini ya Tuhan. Kalau Thomas tidak percaya sebelum mencucukkan jari ke bekas paku tangan Tuhan Yesus, tetapi Engkau berkata kepada kami sekalian pada pagi hari ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kami adalah orang-orang yang berbahagia, karena meskipun kami tidak melihat secara kasat mata, Yesus Kristus ada di depan mata telanjang kami, tetapi kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Dan biarlah kami yang hadir pada pagi hari ini semua ya Tuhan, tidak lagi dicekam oleh rasa takut, rasa cemas dengan apapun juga. Tetapi kami percaya Yesus adalah Allah yang hidup, yang akan menolong kami dalam setiap apapun yang kami hadapi. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam diri kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.